anak-anak, apa kabar? Kita hari ini akan mengulang materi yang sudah Ustazah Arif sampaikan di program Ada Kelas di ATV. Disimak ya. Masih ingat tentang materi rumah adat di tema 1? Rumah adat Nggadan dari Sumatera Barat, ada rumah adat Tongkonan dari Sulawesi Selatan. Perhatian, ada rumah adat Joglo dari Jawa dan rumah adat Honai yang mana atapnya berasal dari jerami. Rumah adat Honai ini sangat berbeda dengan rumah adat yang lainnya karena atasnya jerami. Rumah adat Honai ini berasal dari daerah Papua. Ya, bisa diperhatikan ya anak-anakku semua. Masuk ke dalam materi subtema 2 yang berjudul kebersamaan dalam keberagaman. Coba kalian baca tematik paket halaman 75 yang berjudul bekerjasama dalam keberagaman. Masih ingat ya apa itu gagasan pokok dan gagasan pendukung? Nah, kalau belum ingat, buat ingatkan kembali, gagasan pokok adalah ide cerita dalam sebuah paragraf. Sedangkan gagasan pendukung adalah penjelas dari gagasan pokok. Jadi menjelaskan gagasan pokok itu disebut gagasan pendukung. Pada bacaan halaman 75 sudah dibuka, terdiri dari 3 paragraf. Ciri paragraf yaitu ada tulisannya menjorok, sudah Bu Ari tandai di situ, menjorok ke dalam. Itu adalah ciri-ciri suatu paragraf ya. Gagasan pokok biasanya terletak pada kalimat pertama atau kalimat terakhir. Berarti memilih salah satu ya. Kalau misalkan di kalimat pertama, maka selanjutnya disebut gagasan pendukung. Sebaliknya seperti itu. Nah, bagaimana kita mengetahui kalimat? Ya, kita harus melihat tanda titik. Contoh kalimat pertama, mulai kalimat pertama sampai titik pertama. Itu disebut kalimat lengkap. Jangan setengah-setengah ya kalau melihat kalimat ya. Bacaan 75 tadi menceritakan tentang membuat percobaan bunyi. Ya, diceritakan bahwa mereka sedang membuat percobaan bunyi dengan bekerja sama. Apa itu kerjasama? Kerjasama adalah melakukan pekerjaan secara bersama-sama. Berarti tidak dilakukan secara sendiri. Manfaat kerjasama yang pertama, 1. Pekerjaan menjadi ringan. 2. Pekerjaan cepat selesai. Dan 3. Menjalin kerukunan. Kemudian ke materi bunyi. Bunyi itu apa? Manusia bisa mendengar bunyi karena memiliki alat indera pendengar yaitu telinga. Kita pelajari dulu tentang telinga. Ada 3 bagian telinga yaitu bagian luar, bagian tengah, dan bagian dalam ya. Kalau bagian luar itu seperti daun telinga yang kelihatan itu ya. Cara kerja telinga yang pertama, semua bunyi membuat udara bergetar. Getaran bunyi mengenai gendang telinga, yang mana gendang telinga terdapat di bagian tengah. Getaran kemudian akan dilanjutkan. Saat itulah gendang telingamu juga mulai bergetar. Dan getaran dari gendang telinga menjadi lebih besar di telinga tengahmu dan diubah menjadi pesan yang kita sebut dengan bunyi. Terima kasih sudah memperhatikan video pembelajaran dengan baik. Saatnya kita mengerjakan latihan soal ya.